هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيا عباد الكريم، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu nikmat besar Allah berikan kepada kita semua adalah waktu-waktu mulia yang penuh keberkahan. Semua amal ibadah dilipat gandakan, derajat diangkat, rahmat Allah tercurah dengan melimpah. Salah satu waktu mulia itu adalah bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita jalani. Maka sangat beruntung bagi kita yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan mulia ini dengan berbagai ketakwaan sejak saat ini. Sungguh tiada bekal yang lebih membuat hati kita tenang melainkan takwa. Pada siang hari ini, tiada ungkapan yang lebih indah dari ungkapan syukur bahagia, sebab Allah Subhanahu wa taala memberi lagi kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Insyaallah, kenapa dikatakan demikian? Keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Islam tak lain karena di bulan-bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan yang lain. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka sementara pintu neraka ditutup. Ramadan tak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nanti kedatangannya. Rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya, namun akan lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpainya tapi tidak mengambil sesuatu darinya, yakni dengan menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan besok, yakni derajat la'allakum tattaqun, yaitu derajat ketakwaan yang dapat kita raih. Untuk itulah Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat atas datangnya bulan Ramadan, sebagai hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardadus syayatin, lillahi fihi lailatul khair min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa.
Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat An-Nasai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama salaf generasi awal Islam sangat merindukan bulan Ramadan. Bahkan mereka telah berdoa memohon dipertemukan dengan Ramadan sejak 6 bulan sebelum bulan suci tersebut datang. Suatu harapan yang luar biasa, karena mereka menilai bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikan kesempatan yang sia-sia. Disandur dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 264 bahwa Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan keterangan ulama salaf Wa'ala bin Al-Fadl yang mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighuhum Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhurin ay yatakabbalahu minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan Ramadan, sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama di bulan Ramadan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan salah satu contoh doa yang selalu dibacakan oleh para sahabat dan ulama salaf. Diriwayatkan dari salah satu ulama tabi'in, Yahya bin Abi Katsir, yang mengatakan bahwa di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan adalah sebagai berikut. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Doa ini merupakan perwujudan kerinduan para sahabat dan ulama salaf akan datangnya bulan Ramadan. Mereka memohon dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka tidak hanya berdoa, namun persiapan menyambut bulan Ramadan mereka iringi dengan berbagai amal ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa tadi merupakan implementasi dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk umatnya. Doa yang seringkali kita lantunkan sejak bulan Rajab. Doa yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Demikianlah doa yang selalu dibaca oleh para sahabat dan ulama salaf ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mereka sangat merindukan bulan tersebut dengan segenap cinta di dalam hati. Dan yang terakhir, doa yang perlu kita amalkan ketika melihat datangnya hilal di bulan Ramadan. Doa yang paling rajih atau kuat untuk diamalkan saat malam 1 Ramadan tiba. Hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal beliau bersabda, berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut ini adalah beberapa sikap terpuji yang dilakukan para ulama soleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan yang pantas diteladani. Yang pertama yaitu persiapan yang kita harus niatkan ibadah di bulan Ramadan hanya untuk mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diwujudkan dengan menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Karena pada bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyambut bulan Ramadan dengan senyum dan tahmid dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis. Kemudian persiapan yang kedua dengan pengetahuan yang dalam. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.
Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi persyaratan suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fikih puasa merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Minimal tentang hal-hal yang menjadi sah dan tidaknya puasa. Persepsi dan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan akan menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak ibadah Ramadan disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Persepsi yang utuh tentang keutamaan Ramadan akan mendorong tumbuhnya motivasi dari dalam diri untuk menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada bagian ini persiapan-persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan banyak bertanya, belajar dan membaca. Orang akan mampu mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan riang gembira jika ia tahu dengan pasti apa alasan, tujuan dan manfaat di balik sesuatu yang ia kerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan yang ketiga adalah dengan doa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan menahan nafsu untuk berbuat jahat, tantangan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan-tantangan lainnya. Keterbatasan manusia mengharuskannya untuk selalu berdoa agar optimis melalui bulan Ramadan. Tujuan kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan mulia ini, serta memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita juga berdoa agar ibadah yang kita lakukan diterima dan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian persiapan yang keempat yaitu dengan tekad dan planning yang matang untuk mengisi Ramadan. Niat dan azam adalah bahasa lain dari planning atau perencanaan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis. Berapa kali dia akan mengkhatamkan membaca Al-Quran, berapa kali sholat malam, berapa akan bersedekah dan memberi makan yang orang yang berpuasa, berapa kali kita menghadiri pengajian baca buku agama. Itulah planning yang benar mengisi Ramadan, bukan hanya sekedar memplanning atau merencanakan menu makan dan pakaian kita untuk Ramadan, tapi lebih diarahkan ke perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu perencanaan kelima, persiapan ruh dan jasad. Rasulullah SAW dan orang-orang soleh tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan Ramadan sedikit pun. Rasulullah dan para sahabatnya berbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang berpuasa. Dengan mengondisikan diri pada bulan Sya'ban untuk berpuasa, bersedekah dan memperbanyak ibadah, kondisi ruhiyah akan semakin meningkat dan tubuh akan terlatih untuk berpuasa. Dengan kondisi seperti itu, maka ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi ruh dan iman telah membaik yang selanjutnya dapat langsung menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan amal dan kegiatan yang dianjurkan. Di sisi lain, tidak akan terjadi lagi gejolak fisik dalam proses penyesuaian yang kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali berpuasa, seperti lemas, demam, emah dan sebagainya. Persiapan yang keenam yaitu persiapan materi. Menjadi hal yang sangat penting juga adalah materi harus kita perhatikan menyongsong bulan Ramadan adalah persiapan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksudkan untuk memberikan kebutuhan berbuka dan sahur yang mewah dan mahal, bahkan kadang terkesan berlebihan, tapi finansial atau materi yang diperuntukkan untuk menopang ibadah, sedekah dan infak kita. Bulan Ramadan merupakan bulan mua'azah, bulan santunan, pelipur lara.
sangat dianjurkan memberi santunan kepada orang lain betapapun kecilnya. Padahal pahala yang sangat besar akan didapat manakala yang memberi kepada orang lain yang berpuasa sekalipun sekedar biji kurma dan seteguk air. Kedermawaan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan sangat besar, digambarkan dalam beberapa riwayat bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah SAW kepada masyarakat sampai merata, lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian materi khutbah tentang menyambut Ramadan Syahrul Mubarak yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya kita memperoleh rahmat, hidayah, serta kekuatan untuk dapat mempersiapkan diri secara maksimal menyongsong datangnya bulan Ramadan besok, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan segala amal ibadah dan menjauhi segala larangan syariat di bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.